Pertama yang saya sampaikan ya. Jadi yang pertama ini belum masuk slide inti. Yang pertama itu 5 sikap perilaku pengendara motor yang baik. 5 sikap pengendara motor yang baik. Yang pertama adalah apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab itu ada bacanya sih. Tanggung jawab kalau versi Mbak apa? Versi Mbak aja apa tanggung jawab? Ini kan versi yang di situ. Boleh bebas. Tanggung jawab pada saat kita berkendara ya Pak ya. Yang pertama pastikan motor kita aman. Terus pastikan juga berpakaian dan helmnya semuanya aman. Sama kita juga harus bertanggung jawab yang di jalan pada saat kita berjalan. Setuju ya. Nah jadi tanggung jawab ini seperti yang tadi Mbak sampaikan itu seperti itu. Nah di sini ada kata-kata juga tanggung jawab untuk keselamatan kita sendiri, kemudian penumpang kita dan seluruh pengguna jalan yang ada di jalan. Nah artinya apa? Tanggung jawab ini menjaga dari awal sampai selesai. Misalkan kalau bapak-bapak mau saya tambahin lagi tentang tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu saya gampang itu melihat kalau ada mohon maaf nih, ada misalkan ada pernikahan. Itu kedua belah pihak, baik mempelai pria mempelai wanita, itu menunjukkan rasa tanggung jawab. Setuju nggak? Setuju. Apalagi kalau mempelai pria ditanyain gimana pasangan bapak, mas, saya akan jagain pasangan saya, kayak gitu. Terus yang mempelai pria juga ditanya gimana mbak dengan pasangan mbak, saya juga akan jagain. Nah, seperti itu tanggung jawab. Jadi kelihatan ekspresinya tuh di gesturnya seperti itu tanggung jawab. Nah memang tanggung jawab juga ada yang kadang-kadang teman-teman bapak ibu lihat kalau lagi dia mempertanggungjawabkan sesuatu karena kerugian yang terjadi. Misalkan bapak beli sesuatu di toko A tiba-tiba rusak. Nah kan tokonya tanggung jawab. Itu tanggung jawab juga sama, mengganti barangnya yang rusak. Nah, tapi di sini di dalam berkendara itu bukan seperti itu. Tanggung jawabnya seperti yang pertama tadi. Jadi dari awal dijagain terus dijagain sampai berkendaranya selesai. Besok lagi kayak gitu dijagain dari awal. Bukan hanya akan siap-siap tanggung jawab kalau terjadi sesuatu, bukan, tapi kalau di Unilever tuh dari awal dulu tanggung jawabnya gitu. Jadi kepada diri kita sendiri, kepada keselamatan penumpang kita dan kepada semua pengendara di jalan. Yang pertama ya, tanggung jawab ya. Oke, lanjut ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Lanjut. Yang kedua adalah antisipasi. Nah, jadi teman-teman bapak ibu harus antisipasi. Antisipasi itu artinya kita melakukan scanning atau identifikasi atau memindai situasi bahaya di depan, kemudian kita masukin ke dalam otak kita, kemudian kita siap-siap untuk menghindar bahaya tersebut. Itu namanya antisipasi. Jadi semua situasi bahaya kita identifikasi, kita lihat, kemudian kita siap-siap menghindar. Kuncinya adalah semakin cepat kita melihat bahaya, semakin amanlah kita. Itu kuncinya. Kayak tadi, mohon maaf, kita bahas lagi orang yang nabrak kontainer nggak ngeliat bahaya sama sekali. Percaya nggak ngeliat bahaya? Bener, karena benar-benar nggak ngerem, tiba-tiba bruk aja. Berarti dia tidak ada antisipasi dari awal. Kombinasi, dia juga nggak konsentrasi. Ya, mungkin lagi ada pikiran yang mengganggu. Itu namanya antisipasi. Ada yang mau komen antisipasi ini? Yang pertama tanggung jawab, yang kedua antisipasi, yang ketiga sabar. Ya, sabar. Nah, sabar itu artinya kita harus sabar menerima aja kalau ada perilaku
pengendara lain yang bikin kita emosi, termasuk misalkan bukan emosi sih, memancing emosi. Dia memancing, baik sengaja maupun tidak disengaja. Yang sengaja misalnya ya kita dipotong di depan kita, ya kita dipotong sengaja, kan kita mancing emosi kita itu kan, gitu. Kemudian ngegas, ngebut, zigzag, ya kita diklakson dari belakang, itu kan memancing emosi. Termasuk misalnya ada orang tua yang jalannya slow, loh, padahal dia nggak salah orang tua slow, tapi mancing emosi kita juga kan nggak disengaja dia nggak ada unsur kesengajaan, udah responnya lebih lambat misalnya gitu, ya itu seperti itu, kita terima aja gitu. Kalau bahasa Jawanya apa sih? Terima aja apa sih istilahnya? Terima yang bandem, Pak. Gitu ya. Jadi terima aja gitu. Ya. Ada mau nanya di bagian sabar ini? Ada mau nanya atau udah mau komen? Pak, kalau saya nggak ngingetin nanti dia nggak berubah. Ada nanya kayak gitu. Terus dia turun dari motornya, dia panggil orangnya yang tadi ugal-ugalan, diingetin, Mas Pak jangan kayak gitu, jangan lagi gitu. Nah, Unilever nggak boleh begitu, karena kita tidak prinsip ya, kita tidak akan bisa merubah budaya di jalan. Walaupun bapak-bapak menyiapkan 2 tahun, bapak-bapak sampai kampanye sampai itu nggak bisa, selama faktor X-nya belum faktor X-nya itu, faktor prinsipalnya itu belum dijalankan. Contoh di Inggris, ya, di Singapura itu kan faktor X-nya kan dijalanin dulu, ya. Nah kalau di Indonesia kita tidak akan bisa, bukannya saya pesimis ya, bukan, tapi kita tidak akan bisa merubah perilaku. Even yang sudah Singapura, yang di Inggris, yang sudah peraturannya sangat ketat, kecelakaan masih ada, betul, meninggal juga ada. Jadi kita nggak bisa merubah perilaku. Banyak faktornya, pengaruh alkohol, ya kan, macam-macam. Ya, oke, di Singapura udah nggak ada yang melanggar karena dendanya sangat berat, ya, tetap masih ada. Ya memang mereka lebih canggih, tapi merubah budaya itu secara umum dibilang kita nggak bisa. Gitu. Jadi nggak perlu lagi turun dari motor atau dari mobil, samperin orangnya, Mas jangan kayak gitu, harus kayak gini nih. Nggak usah. Nanti malah kita emosi lagi. Gitu. Tapi saya gergetan nih, saya pengen gitu. Nggak usah, udah biarin aja. Nanti karena ada dua kemungkinan, dia nerima atau enggak. Kalau nggak nerima nanti dia malah yang konfrontasi ke kita. Ya, kalau nerima, alhamdulillah. Ya. Jadi sabar. Nah, sabar ini bukan slow, beda. Sabar ya sabar, slow ya slow. Kalau slow ya nyetirnya boleh 40, dia 10, itu slow. Itu bukan sabar namanya, slow itu ya pelan-pelan aja. Jadi beda antara sabar dan slow. Ya. Ada komen, ada tambahan? Silakan. Yang keempat apa? Konsentrasi. Ya. Nah, konsentrasi ini mulai dari satu, kita punya punya fokus berkendara, ya, yang benar-benar harus fokus, konsentrasi itu. Jadi nggak boleh ada yang mengganggu konsentrasi kita. Konsentrasi itu kita melakukan suatu hal dengan fokus, ya. Misalnya kita lagi nyetir, naik motor. Nah di situ kita nggak boleh ada gangguan-gangguan. Misalkan kita lagi kurang fit, itu kan gangguan. Jadi mengganggu konsentrasi, ya, kurang fit. Atau kita lagi sakit, kemudian kita main-main dengan telepon, atau pasang musik di sini, itu juga mengganggu konsentrasi. Karena begitu pasang musik, ya, telinga kita dengar sesuatu, itu mengganggu fokus otak bekerja, ya. Termasuk pikiran tadi, ya.
Oke, saya tahu jualan ini pasti ditargetin sama bapak-bapak Unilever di sana ditargetin. Tapi jangan sampai mengganggu aktivitas konsentrasi, aktivitas tetap berkendara. Ya, saran saya nih solusinya, target tetap ada, itu sebagai penyemangat kita untuk jualan. Tapi begitu naik motor, lepasin dulu targetnya. Begitu sampai di sana, boleh kita pikirin lagi. Taruh, nggak usah dipikirin dulu. Nggak usah dipikirin dulu. Ya. Karena begitu kita ada pikiran, ya termasuk misalnya, ya memang begitu. Masa kita mau sambil kerja di toko sana ntar saya dapat jualan berapa ya ordernya gitu. Nanti mata kita melihat tapi otak kita nggak melihat, nggak bisa ngebaca gitu loh. Itu bahaya. Bukannya saya ngajarin nggak konsentrasi sama target tetap, tapi saat berkendara kita tetap harus aman. Kenapa saya bilang begitu? Ada tanggung jawabannya? Kenapa saya bilang begitu? Ada tanggung jawabannya? Kenapa kita harus hilangkan dulu semua pikiran dan pribadi, pikiran kerjaan. Pribadi dan kerjaan ada dua ya, pikiran pribadi dan kerjaan. Kenapa harus dihilangkan dulu? Ada jawabannya? Biar kita selamat dan juga orang lain juga selamat juga. Betul. Kalau kita konsentrasi kan kita kan fokus. Insya Allah kita selamat dong. Kalau kita selamat, besoknya kita bisa kerja nggak? Insya Allah bisa kan? Ya. Kalau besok kita kerja, kita bisa kejar target lagi nggak? Bisa. Tapi kalau kita nggak konsentrasi, kita mikirin jualan di jalan, kita kecelakaan, amit-amit nih. Misalnya kakinya sampai besot-besot gitu. Besoknya bisa kerja nggak? Belum tentu bisa kerja kan? Terus yang mau kerja target siapa? Siapa yang mau kerja target? Orang yang biar istirahat di rumah? Online. Ya. Kalau satu orang yang kecelakaan mungkin masih kecil, tapi kalau mohon maaf nih, misalkan dia sampai seminggu terus cuma ada 3 orang di tim kita yang kecelakaan, terus yang mau ke toko-toko siapa? Yang mau ke toko-toko siapa? Ya, makanya seperti itu. Jadi Unilever punya prinsip good safety is a good business. Mau dibalik, good business and good safety juga boleh juga, tapi yang lebih bagus, good safety is a good business. Selama kita safety-nya bagus, besok hari, lusa, kita masih bisa ngejar jualan. Tapi kalau kita safety-nya jelek, 3 orang, 4 orang sudah nggak bisa bekerja, ngaruh nggak kira-kira jualannya? Ngaruh nggak? Coba jawab, ngaruh nggak Pak? Ngaruhnya di mana coba? Misalnya tim Bapak 4 orang udah nggak bisa jualan, ngaruh nggak coba? Ngaruh Pak, karena si satu tim itu kan kita 100% kita udah berkurang 4 orang, berarti kan 40%. Untuk yang 60% kan nggak mungkin bisa mengangkat 40%-nya. Dan itu ngaruh ke pencapaian target ya? Ngaruh banget ya, seperti itu. Jadi Bapak-bapak jangan lupa good safety is a good business. Oke, itu konsentrasi. Yang terakhir apa? Lahir. Nah, Bapak-bapak di sini mungkin sekarang ada 35 orang, mungkin ya 35 orang. Dari 35 orang ini coba angkat tangan, termasuk semuanya deh, semuanya. Mau di depan ya, sampai di belakang. Saya coba angkat tangan. Siapa yang belum bisa mengendarai motor dengan apa ya? Dengan standar lah. Ada belum bisa nggak? Angkat tangan coba. Mbak, bisa naik motor? Bisa? Ya? Nggak lancar. Berarti angkat tangan ya, nggak lancar. Nggak lancarnya di mana? Berapa tahun naik motor? Mengendarai motor? Jarang. Betul. Berarti ada satu. Ya. Nah, berarti yang lainnya ini sudah lancar ya. Maksudnya sudah ngerti cara ngegas, cara ngerem udah ngerti, terus posisi kaki gitu kan tahu ya. Nah artinya
kita perlu juga bisa memahami dan mengendalikan kendaraan motor kita. Nah kalau tadi maaf, teman kita ada yang belum lancar, itu tidak direkomendasikan untuk berkendara motor. Ya karena nanti akan mengganggu ini yang empat yang di depan. Ya, itu ya Pak, dilancarin dulu, baru boleh turun ke jalan. Jadi mahar ini juga penting, ya. Penting mendukung keselamatan kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kalau mau ada yang nanya, ada jawab. Ada yang mau nanya, Pak Andi. Tanya apa? Ya. Stop dulu.